Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti pembahasan menarik lainnya. Pro dan kontra tambak garam di Kabupaten Malaka, NTT Part 4. Tolak pabrik garam hingga menjadi sakti untuk Pilkada Malaka 2020. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Review video sebelumnya tentang permasalahan tambak garam PT IDK. Pada video part I dan part 2, kita melihat sisi kontra terhadap hadirnya PT IDK di bumi Malaka. Karena dianggap banyak memberikan dampak buruk kepada lingkungan masyarakat pesisir, hingga belum adanya AMDAL saat beroperasi di Malaka. Massa juga menggelar aksi untuk menolak PT IDK dan memberikan 10 tuntutan 2019 silam di Kupang NTT. Berbeda pendapat, Bupati Perdana Kap Malaka Stef Bria Seran mengajak masyarakat dan pengusaha tambak garam duduk bersama sebab pemerintah bekerja untuk rakyatnya. Hal ini diyakinkan juga lewat Gubernur NTT yang menyatakan bahwa NTT harus bisa menyumbang 1 juta metrik ton untuk memenuhi kebutuhan garam secara nasional. Selama ini secara nasional, Indonesia masih mengimpor 3,7 juta metrik ton garam. Karena itu, produksi garam NTT sudah memiliki pasar yang jelas. Sepak terjang Simon Nahak sebelum menjadi Bupati Malaka. Tanggal 2 Februari tahun 2018, Dr. Simon Nahak, merupakan praktisi hukum sekaligus akademisi ini, bersama tim pengacaranya, Wilfriedus Sanlau hadir di tengah kehendak warga 3 desa di Kabupaten Malaka. Dengan tujuan berkonsultasi secara hukum menolak terhadap hadirnya perusahaan garam PT IDK. Simon dan tim diundang oleh warga 3 desa itu dengan tujuan memberikan pemahaman hukum terkait masalah tambak garam yang sedang mereka hadapi. Bersama tim telah didalami masalah soal tambak garam itu, soal penyerobotan lahan serta lainnya telah diberi kuasa kepada timnya, soal mendampingi masyarakat menyelesaikan sengketa tanah adat atau tanah ulayat yang berhadapan dengan pihak perusahaan garam PT IDK, maupun pemerintah daerah setempat, kami akan tuntaskan. Jika masyarakat merasa keberatan soal lahannya digusur, tidak boleh memaksa. Lalu mekanismenya seperti apa ketika untuk memenuhi satu izin operasional yang berkaitan dengan adanya kegiatan tambak garam tersebut sedangkan lokasi itu merupakan tanah ulayat yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat jika dirusakkan. Tanggal 4 Februari tahun 2018, mendamping masyarakat mendatangi Polsek Malaka Barat, demi melaporkan ulah pihak PT IDK yang telah menyerobot dan menggusur tanah ulayat milik masyarakat Malaka pada umumnya. Akan tetapi pihak Polsek akan menghubungkan langsung ahli hukum pidana dengan Kapolres Belu. Kami akan bersurat kepada Bupati, Gubernur bahkan Presiden, serta pihak terkait yang mendatangkan pihak perusahaan serta pihak PT yang berani mengeksekusi hutan mangrove atau menggusur tanah ulayat tanpa kejelasan administrasi. Menurut ahli hukum pidana ini, tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Mimin bersimpati dengan kegigihan beliau hingga membentuk tim untuk membela hak wong cilik saat itu, begitupun banyak masyarakat.
Apalagi beliau digadang-gadang sebagai bakal calon Bupati Malaka tahun 2020. Peristiwa pidana lingkungan telah terjadi di Kabupaten Malaka, sebagaimana bukti yang kita lihat bahwa wajah lingkungan Tasik, Tuik Metik Tuik sudah berubah total. Yang awalnya dipenuhi mangrove, gewang dan lainnya, yang seharusnya dilestarikan orang-orang PT IDK, kata Nahak, saat melaporkan PT IDK di Polda NTT. Sudah setahun berlalu pasca laporan masyarakat Kabupaten Malaka yang dikuasakan ke Simon Nahak tidak berbuah manis. PT IDK sampai detik ini, tahun 2020, masih beroperasi dan terkonfirmasi, belum ada hasil garam yang dipanen oleh PT IDK. Saya merasa harus kembali ke tanah Malaka untuk membela rakyat yang tertindas. Saya nyatakan diri untuk maju sebagai calon bupati untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaka. Mari kita berantas kebobrokan ini, ujar Simon Nahak saat itu dengan nada tegas penuh semangat. Dengan dukungan beberapa partai politik dan memenuhi semua syarat, maka Simon Nahak dan Kim Taolin maju dalam Pilkada Malaka 2020 dengan tagline Sakti. Untuk hal itu, Simon Nahak berkomentar bahwa saatnya sudah tiba untuk kita ganti pemimpin sekarang. Saatnya jadi pemain bukan penonton lagi, kata Simon Nahak di berbagai media online maupun media cetak. Tonton video berikutnya untuk membahas keberlanjutan masalah tambak garam saat Sakti menjadi Malaka 1 dan Malaka 2. Apakah tetap konsisten? Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Salam sehat.